Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, tentunya di Provinsi Sumatera Selatan, kebakaran hutan dan lahan pasti terjadi untuk setiap tahunnya. Dan tentunya ini perlu dilakukannya pencegahan dan juga tindakan, salah satunya dengan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sumatera Selatan, tentunya untuk cegah kebakaran hutan dan lahan. Dan kita sudah hadirkan tentunya ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Kolonel Penerbang Rizaldi Efranza ST MNSS, Komandan Lanut Sri Mulyono, Herlambang, Kota Palembang. Selamat sore Bapak, apa kabarnya? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu, tentunya terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan untuk hari ini. Dan juga untuk narasumber kita yang kedua ada Bapak Zulfikar Ali SHMSI, pejabat pembuat komitmen 6 dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dari wilayah Provinsi Jambi. Selamat sore Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat sore Mbak Kiki. Baik, sehat selalu tentunya. Amin, amin. Baik, terima kasih juga sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga narasumber kita yang ketiga ini ada Ibu Rini Mariana Sibarani SSI MSI, Koordinator Lapangan OMC Sumsel dari BMKG Sumsel. Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Selamat sore Mbak, kabarnya puji Tuhan baik. Baik, sehat selalu tentunya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 78711974. Baik, pertama kita ingin bertanya terlebih dahulu untuk ke Pak Komandan tentunya. Ini mengenai OMC sendiri, operasi modifikasi cuaca di wilayah Sumsel, ini pastinya butuh kolaborasi. Kolaborasi dari TNI juga, dari BMKG, dari BRGM dan juga tentunya dari pemerintah. Nah, untuk kolaborasi ini dari perannya dari TNI ini seperti apa? Silakan Bapak. Iya Mbak Kiki, jadi Alhamdulillah ini memang suatu isu nasional yang kita juga tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan sektoral-sektoral. Jadi Alhamdulillah kita sekarang sudah terkolaborasi dengan baik dari semua stakeholder, semuanya secara skup nasional maupun daerahan. Jadi di sini kita sangat bagus ya untuk kerjasamanya. Kemarin juga kita laksanakan di Jambi dan saat ini sedang berlangsung di Palembang untuk operasi modifikasi cuaca. Untuk kekuatan TNI Angkatan Udara sendiri yaitu dari Skuadron Udara 4 yaitu menggunakan pesawat Kasa Aviokar 212 itu beroperasi kurang lebih dalam satu program atau proyeknya itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Kita beroperasi rata-rata di 3 sampai 4 spot di seluruh nasional. Dan itu dianggarkan atau diadakan kerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk dari rekan-rekan yang kemarin dari pihak swasta maupun dari pihak BUMN. Baik, tentunya kolaborasi ini bukan hanya dari pemerintah, BMKG dan juga BRGM. Ini tentunya sebagai TVRI Sumatera Selatan sebagai media juga ikut berkolaborasi Bapak ya. Tentunya kita baru memenangkan penghargaan nih Pak ya. Boleh kita infoin sebentar ya tentunya pemirsa. Jadi kita baru mendapatkan penghargaan dari Kasau Award 2024 ini kategori berita televisi dan alhamdulillah TVRI Sumatera Selatan menjadi pemenang satu ya Pak. Ini ada hadiahnya, pialanya di depannya. Tentunya juga kita sebagai media juga menginformasikan untuk pemirsa turut juga bersama-sama ini memberantas dan juga mencegah kebakaran hutan dan lahan. Baik, kita beralih ke Pak Zulfikar tentunya dari BRGM. Ini tentunya kolaborasi pasti dibutuhkan ya Pak dari setiap stakeholder. Kalau dari peran BRGM sendiri seperti apa? Silakan Pak. Baik, peran BRGM dalam operasi modifikasi cuaca ini tentu seperti kita maklumi bahwa dan restorasi gambut dibentuk Presiden itu memang fokus menjaga kebasahan gambut. Oleh karena itu dalam menghadapi terutama kemarau, tentu operasi pembasahan gambut itu menjadi penting kita lakukan. Oleh karena itu kita melakukan pembiayaan yang cukup besar untuk melakukan operasi pembasahan gambut di Sumatera Selatan maupun di Jambi juga. Baik, kalau di Jambi juga ya Pak ya tentunya ya untuk Provinsi Sumatera Selatan dan juga Jambi. Nah kalau untuk Ibu Rini tentunya dari BMKG ya, dari BMKG Sumsel, ini seperti apa kolaborasinya juga perannya dari BMKG untuk bersama-sama mencegah karhutla ini? Ya. Baik Mbak, kalau dari BMKG-nya kita dimulai dari awal itu adalah prediksi ya Mbak.
Jadi BMKG akan mengeluarkan prediksi dengan warning kalau di suatu daerah itu sudah masuk dalam kategori kekurangan hujan ya, atau masuk dalam musim kemarau. Kemudian nanti kita sampaikan kepada stakeholder terkait seperti KLHK, BRGM, BNPB, BBBD. Kemudian nanti prosesnya selanjutnya akan ada kesepakatan dilakukan modifikasi cuaca, terus terjadi surat menyurat. Kemudian kita juga karena prosesnya adalah menyemai di udara, kita butuh bantuan dari TNI AU dalam penyiapan pesawat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dan Lanut bahwa kita menggunakan pesawat KASA 212 milik Skuadron 4 Malang. Lalu kita setelah pesawat itu ada, kita siapkan segala teknis-teknis yang dibutuhkan untuk kegiatan modifikasi cuaca, Mbak. Seperti itu. Baik, ini kolaborasinya luar biasa tentunya ya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ini kita kembali ke Komandan tentunya. Ini pastinya dilakukan pencegahan, tapi nanti untuk OMC ini yang memang bisa dilakukan ini saat kapan dan juga mungkin ada kesulitan dan tantangannya tersendiri dari saat penaburan. Ini seperti apa? Silakan. Iya, mungkin ini secara teknis ini masalah teknologi, Mbak. Jadi kita memerangi kejadian yang sangat besar ini, jadi dengan teknologi dan strategis yang luar biasa, membutuhkan beberapa stakeholder untuk berkolaborasi dengan baik. Dan kekuatan besar ini akhirnya kita bisa mencegah bencana yang nasional juga, skupnya bahkan sampai internasional ya. Baik. Nah ini kita menggunakan pesawat, kemudian juga dengan saintik dari rekan-rekan juga, kita harus tetap melihat di mana ada perawanan di situ, karena kalau nggak ada awan kita nggak bisa semai itu. Jadi bukannya kita melaksanakan operasi ini terus dalam musim kemarau, karena nggak bisa kita modifikasi apabila tidak. Mungkin teknisnya bisa dijelaskan rekan. Kemudian setelah kita laksanakan, ini akan membasahi lahan gambut. Nah lahan gambut itu kan begitu kena hujan dia turun airnya. Jadi ini harus terus dibasahi supaya nanti pada saat ada kebakaran hutan dia tidak bisa terbakar, karena ini suatu kemajuan teknologi yang luar biasa dan TNI Angkatan Udara sangat senang bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan, kita bisa saling mengenal. Tadi Mbak juga tahu benar Skuadron 4 ada di Malang juga, Mbak ya. Kemudian kemarin juga Bapak Deputi ya hadir, juga udah akrab banget lah sama kita-kita, dan ini suatu bentuk humanisnya dari TNI Angkatan Udara juga bisa berkolaborasi dengan secara teknologi ya untuk Indonesia gitu, Mbak. Baik. Untuk personil yang diterjunkan ini berapa Pak untuk OMC nantinya Pak? Kita dari Skuadron 4 itu ada beberapa setting crew seperti yang kemarin ini di Jambi, yang kebetulan menang dalam peliputannya di Jambi. Itu ada 9 personil untuk kru pesawatnya saja. Baik. Kemudian nanti ada lagi dari dukungan operasional penerbangannya dari Lanut Sri Mulyono Herlambang, sekitar mungkin 10 atau 5 personil kita kirim ke Jambi. Nah, kemudian ternyata Sumatera Selatan minta lagi gitu kan, minta lagi, akhirnya pesawatnya dari Jambi langsung ke sini, nggak sempat pulang tuh Mbak. Termasuk captain pilotnya harus tinggal, Kapten Faisal. Nah krunya itu ada Letnan Luki ya kalau nggak salah, yang di Jambi itu dia pulang ke Malang, tapi karena kita kaptennya terbatas, jadi yang kaptennya lanjut untuk ikut di Sumatera Selatan ini, jadi dia belum pulang. Ternyata personilnya memang sudah banyak disiapkan, tapi dari Sumsel juga butuh tambahan ya, jadi memang dipersiapkan juga ya, karena banyak yang dibutuhkan personilnya. Betul. Pastinya untuk dilakukan. Mumpung masih ada awan hujan itu Mbak, karena di Kalimantan juga, termasuk juga nanti di IKN ya Pak. Yang di IKN Kaltim ya. Di Kaltim juga ya, apalagi untuk ibu kota negara nanti kita juga bikin hujan buatan di sana. Baik, kita kembali ke Pak Zulfikar nih tentunya. Dari BRGM sendiri pastinya ada dilakukan pencegahan sebelum terjadinya karhutlah. Ini yang dilakukan kegiatannya apa aja nih Pak untuk dilakukan pencegahan ini, silakan. Ya, kita memang fokus di daerah gambut, bahwa seperti kita ketahui bahwa kegiatan BRGM itu memang fokusnya ada 3 intervensi yang kita kenal ya, R1, R2, R3. R1 itu ada relating, kita membuat konstruksi sekat kanal, terutama sumur bor, kemudian timbun kanal yang kita tabat air-air yang supaya air itu tidak cepat lari ke laut, membuat sekat kanal dan sumur bor. Kemudian juga melakukan kegiatan revegetasi, membuat tutupan tanaman yang khas gambut untuk melakukan tutupan di lahan gambut. Kemudian yang terpenting juga melakukan kegiatan
Yang ketiga yaitu revitalisasi ekonomi, Baik. yaitu memberi bantuan ekonomi, mengalihkan ekonomi masyarakat yang tadinya sangat tergantung dengan gambut, membuka lahan gambut dengan cara membakar. Kita alihkan ekonominya dalam bentuk yang berbasis lahan, ya ada peternakan, kemudian berbasis air, ada bentuknya perikanan, kemudian ekowisata, jasa lingkungan juga. Nah, bentuk-bentuk ekonomi itu juga artinya kita tidak sekedar melarang mereka membakar atau membuka lahan gambut, tetapi juga memberi alternatif. Nah, ini sifatnya hibah, seperti kita ketahui juga zamannya Presiden SBY itu bentuk bantuan langsung tunai, tapi ini bentuk kita berikan tidak dalam bentuk uang, tapi bentuk kegiatan. Oh baik, Ya, kegiatan ya. mereka dalam bentuk kelompok. Gitu. Nah, ada hal yang penting juga, kita membuat juga posko-posko operasi pembasahan di tingkat tapak. Yang paling penting saya lihat di sini posko itu adalah melakukan ketika ada indikasi asap, indikasi hotspot sekecil apapun, sedini mungkin dilakukan pemadaman. Nah, ini sangat efektif di Jambi. Oleh karena itu di Jambi kita lakukan seperti itu, hampir kebakaran gambut di Jambi itu nol. Karena memang gambut itu ketika terbakar secara meluas, itu nggak bisa kita kendalikan lagi. Baik. Hanya Tuhan yang bisa memadamkan dengan menurunkan musim hujan. Baik. Oleh karena itu pemadaman dini menjadi penting. Betul. Dengan posko-posko yang sudah Posko kita yang bentuk sudah di Sumsel ini, ada 8 posko yang sudah kita bentuk. Baik. Dan sekarang sudah mulai kita gerakkan, kita siagakan posko-posko ini, melengkapi dengan peralatan, kemudian juga kegiatan-kegiatan patroli dan sosialisasi yang mereka lakukan. Baik, tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Mari Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. dan pastinya ramah untuk anak.
pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan tentunya kita masih membahas mengenai tema operasi modifikasi cuaca di wilayah Sumsel Cegah Karhutla. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178711974. Baik, kita lanjutkan kembali nih perbincangannya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Zulfikar, ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan. Ini salah satunya dari revitalisasi ekonomi juga ya Pak ya, untuk masyarakat sekitar yang mungkin sebelumnya mudah untuk membakar lahan, ini bisa dimanfaatkan juga untuk lahan gambut dari peternakan dan juga ekonomi lainnya. Nah kita ke Ibu Rini tentunya, ini lebih ke koordinator lapangan OMC, ini pasti sudah banyak sekali ya teknis-teknis yang dilakukan. Untuk saat ini sudah berapa lama nih OMC dilakukan dan wilayah yang fokusnya ini di mana saja, silakan. Ya, baik Mbak. Untuk OMC ini dalam rangka pencegahan kebakaran hutan itu telah pernah dilakukan sudah dilakukan di Riau Mbak. Sebelumnya saya kasih info dulu. Kemudian juga di Kalbar. Saat ini sedang berjalan di Kalimantan Tengah dan saat ini di Sumatera Selatan, ketepatan saya sebagai koordinator lapangannya. Untuk di Sumatera Selatan ini hingga saat ini hingga hari ini itu sudah dilakukan, sudah masuk dalam 8 hari kegiatan dan total sorti penyemaian sebanyak 11 sorti Mbak. Oke. Itu biasanya sorti penyemaian itu maksudnya adalah sekali terbang untuk menyemai awan yang potensial. Baik, menyemai awannya. Ini untuk wilayahnya? Wilayahnya kita lebih fokus ke wilayah gambut di Kabupaten Oki dan juga Kabupaten Banyuasin. Oke, untuk wilayahnya Oki dan Banyuasin ya. Karena di situ adalah wilayah dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, lahan gambut cukup luas di wilayah tersebut, Mbak. Baik, jadi lebih fokusnya di Oki dan juga Banyuasin ya. Karena setiap tahunnya mungkin pasti yang paling ingat di Oki ya, apalagi yang di dekat tol ya biasanya ya. Lebih banyak terjadinya kebakaran hutan dan lain. Kita kembali tentunya ke Komandan tentunya. Ini gimana nih Komandan? Pastinya ada kendala dan juga kesulitan nih dalam dilakukan OMC ini. Kesulitannya seperti apa dan mengatasinya bagaimana nih? Kesulitannya kalau saya sebagai penerbang, Mbak. Jadi kita biasanya menghindari awan, ya, menghindari awan, cuaca buruk. Nah, kalau penerbang untuk operasi modifikasi cuaca ini justru dia mendekat ke awan itu, karena dia harus menyemai awan itu untuk menjadikan hujan gitu. Nah, itu diarahkan oleh rekan-rekan sains. Nah, jadi kesulitannya antara lain juga kita mungkin harus memanage betul jam terbang pesawat. Karena kemarin juga dari Jambi itu cukup langsung dari Sekarang 4 ke Jambi itu kita masih bawa sekitar 90 jam terbang. Mungkin sekarang sudah kurang dari setengahnya karena sehari bisa 2 sorti penerbangan dan itu satu sortinya bisa 1 jam 2 jam Mbak ya kira-kira ya. Kita mendekat ke awan, cari awan yang potensial untuk menjadikan hujan terus menjatuhkan hujannya itu di posisi tertentu. Jadi itu Mbak. Baik, kita ada pendapat, kita angkat terlebih dahulu tentunya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dari Chandra di Pelaju. Baik, Pak Chandra di Pelaju, silakan pertanyaannya untuk siapa, Bapak? Untuk semua narasumber lah, Mbak ya. Baik, silakan. Iya, Mbak, ini kita kan udah masuk musim kemarau, Mbak ya. Dan kami mempunyai 3 orang anak yang masih sekolah, Mbak ya. Nah, di sini kami minta perhatian kepada pihak yang berwenang lah untuk Karhutla ini kan. Jangan sampai kejadian ini terulang. Bagaimana? Seperti udah terbiasa ini. Baik. Kalau bisa jangan sampai menjadi kebiasaan, Mbak. Harus ada langkah yang konkret ya, Mbak ya, langkah yang nyata. Itu dari segi hukum ataupun dari segi penanggulangannya. Terjadi lagi dan sangat membahayakan anak-anak juga ya Mbak ya kalau yang musim sekolah dan dengan cuaca yang kabut asap misalnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Chandra untuk ini lebih memberikan tanggapan ya, bukan pertanyaan ya. Baik, terima kasih untuk Pak Chandra tentunya yang ada di Pelaju untuk penelponnya, terima kasih. Nah, ini boleh diberikan tanggapan mungkin ke Komandan terlebih dahulu nih, lebih memberikan tanggapannya seperti apa, silakan. Saya setuju kali tadi dengan Pak Chandra karena anak saya pun punya penyakit asma. Jadi insya Allah Pak, dengan kolaborasi yang semakin baik dan rasa tanggung jawab moral kami juga sebagai aparatur bangsa juga,
dan rekan-rekan stakeholder yang lain, dibantu dengan dukungan masyarakat. Insya Allah kami akan terus berjuang Pak untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekeliling kita. Insya Allah, mohon doanya Pak. Baik, mohon doanya tentunya ini kolaborasi yang sudah sangat luar biasa ya. Mungkin dari Pak Zulfikar ingin menambahkan, boleh silakan. Ya, saya sepakat dengan Pak Chandra bahwa jangan lagi terjadi kebakaran besar seperti 2015 yang sangat meluluhlantakkan kehidupan bangsa ini, juga negara tetangga, karena akibat dari asap. Jadi asap gambut itu membahaya, partikelnya itu bisa membuat penyakit ispa, malah bisa kanker segala macam. Malah ada daerah tertentu yang kabut asapnya tinggi, ketika mau melamar jadi TNI Polri itu nggak lulus, karena memang terdapat partikel asap di paru-parunya yang membuat kesehatannya. Oleh karena itu menjadi konsen kita bagaimana kebakaran gambut itu tidak terjadi secara berulang. Oleh karena itu penanganan dini melalui pencegahan ini yang kita lakukan melalui OMC ini menjadi penting menurut saya. Baik, penanganan dini dan juga pencegahan ya. Ini juga sudah dilakukan dan juga sudah berkolaborasi tentunya dengan semua stakeholder. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Nah, untuk Ibu Rini mungkin boleh memberikan tanggapan juga, silakan. Iya. Sama dengan Pak Danlanu dan juga Pak Zul, kita sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi Mbak. Dan ini adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan tersebut, yaitu dengan menghujani wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan dan hutan seperti wilayah gambut tadi Mbak. Baik, ya tentunya kolaborasi ini kita juga sama-sama mengedukasi masyarakat ya. Ini semuanya kolaborasi sudah baik dilakukan, tapi jangan sampai ada masyarakat yang sengaja ataupun juga nakal ya untuk sengaja membakar lahan. Baik, terima kasih tentunya untuk Pak Chandra dan untuk pemirsa juga yang ingin bergabung. Kami persilakan di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719774. Baik, saya ingin bertanya dengan Pak Zulfikar tentunya. Ini posko-posko sudah dilakukan ya Pak, sudah ada teman-teman yang memang sudah standby pastinya jika ada titik hotspot ataupun adanya kebakaran. Ini kalau untuk poskonya sendiri ada berapa Pak, boleh dijelaskan, dan juga alat-alatnya memang sudah disiapkan atau seperti apa, silakan. Ya, posko ini kita bentuk memang ini kolaborasi juga Mbak Kiki, bahwa ketuanya itu adalah kepala desa. Kemudian pengarahnya adalah dari Babinsa dan Babin Kantipmas. Nah, keanggotaannya, regu kerjanya memang banyak, bisa masyarakat peduli api, bisa tokoh masyarakat, bisa masyarakat sekitar gambut. Nah, ini mereka kita siagakan, kita lengkapi peralatannya mulai dari pompa, selang, ya, kemudian masker asap. Dan posko ini punya tugas utama ada 3. Yaitu pertama adalah melakukan patroli, yang saya katakan tadi bahwa kalau ada hotspot, ada titik asap yang muncul, mereka langsung lakukan itu secara dini, secara bersama-sama. Kemudian juga tugas yang berikutnya adalah sosialisasi, memberi edukasi kepada masyarakat untuk selalu siaga, waspada kalau masuk kawasan gambut, misalnya mencari ikan, segala macam. Kalau ada puntung rokok, membuat api unggun, itu harus selalu siaga. Kalau misalnya kadang-kadang kita juga berikan asbak rokok, itu memberi pengertian bahwa jangan membuang puntung rokok sembarangan di gambut. Betul. Karena dia akan mudah terbakar. Ya. Nah, kemudian melakukan pemadaman ini itu menjadi penting. Nah, posko ini bergerak di bidang pencegahan. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran besar, dia menjadi supporting system dari Satgas Karhutla yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Itu Mbak. Sudah banyak juga tentunya yang sudah dilakukan. Ini yang penting ini edukasi ke masyarakat ya Pak ya pastinya. Apalagi kadang puntung rokok itu dianggap sepele ya Pak ya, padahal itu berdampaknya luar biasa ya, karena nggak sadar dan juga lahan kering dan menimbulkan api tentunya. Nah mungkin kita ke Ibu Rini nih, pastinya lebih ke teknis nih, lebih prosesnya pasti lebih ikut semuanya. Mungkin banyak masyarakat yang mikirnya naik ke atas ditabur garam aja gitu. Mungkin dijelasin nanti prosesnya OMC ini seperti apa. Tapi nanti setelah jeda berikut, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya.
kayangan warah beruhing Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974, dan tentunya kita masih membahas mengenai tema operasi modifikasi cuaca wilayah Sumsel Cegah Karhutla. Baik, sebelumnya sempat terputus pertanyaan untuk Ibu Rini nih yang lebih tahu teknisnya seperti apa, karena kan mungkin banyak masyarakat taunya diterbangin nanti ditabur garam, ini mungkin lebih dijelaskan lagi di prosesnya ini seperti apa, silakan. Baik Mbak, mungkin ini juga kesempatan kita ya Mbak memperkenalkan modifikasi cuaca ya. Jadi sebenarnya awalnya itu namanya adalah hujan buatan. Baik. Dan instansi terkait yang membawahinya itu adalah Badan BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, itu pada tahun 1977. Kemudian melebur badan tersebut menjadi BRIN di tahun 2021, dan kemudian modifikasi cuaca ini pindah ke BMKG Mbak, baru di Januari 2024 ini. Yang semulanya namanya teknologi modifikasi cuaca, sekarang berubah menjadi kedeputian modifikasi cuaca. Kemudian kegiatannya apa saja? Jadi kita itu pertama sekali pasti dilakukan briefing untuk memonitor, menganalisis cuaca Mbak. Kondisi di wilayah target. Kemudian setelah dianalisis, kita juga memperhatikan radar cuaca dan juga satelit. Kemudian selanjutnya jika ada potensial awan di wilayah target, nah ini yang sangat sulit ditemukan kalau musimnya sudah musim kemarau ya Mbak, kemarau. Kemudian kalau misalnya sudah ada awan, lalu kita lakukan penerbangan bersama dengan kru, tadi udah disampaikan adalah Skadron 4 Malang. Kita nanti ada dari DMC itu adalah yang menemani, namanya flight scientist Mbak. Pasti ada 1 atau 2 orang yang ikut terbang. Di sana flight scientist inilah yang akan mengobservasi kondisi cuaca secara visual. Karena kan kalau dari radar, terkadang di radar ada, secara visual dia sudah luruh atau sudah berpindah ke posisi lain. Nah, di sana nanti flight scientist ini akan menganalisa kondisi awan cukup untuk disemai atau tidak. Jadi kita ada kriteria awan-awan yang cukup disemai. Jadi tidak semua awan bisa disemai Mbak. Oh baik. Jadi awan yang cukup tebal dan juga terlihat padat itu dapat kita semai dengan menggunakan bahan semainya NaCl. Biasanya setiap terbang itu membawa 800 kg NaCl. Kemudian kita lakukan penyemaian di titik-titik yang ada terpantau awannya. Lalu kemudian kalau sudah kita semai, kita tinggal nunggu proses pertumbuhan selanjutnya, itu bisa baru dimonitoring dari radar. Karena kan setiap flight scientist itu akan membawa GPS Mbak. Jadi awan-awan yang disemai tersebut akan diplot di titik-titik, diberi tanda, kemudian nanti kita bisa analisis setelah mereka landing Mbak. Awan tersebut nanti berkembang jadi hujan atau tidak, itu bisa dianalisis setelah
pesawatnya landing seperti itu. Oke, prosesnya panjang ya. Ternyata ada kriterianya. Panjang sekali. Karena kalau untuk masyarakat awam taunya cuma ditabur garam aja. Ternyata ini memang prosesnya panjang dan juga dilakukan pengawasan ya dari awalnya yang memang sudah dilakukan tabur garam ya. Ini bagaimana nantinya terjadi hujan atau seperti apa ya. Tapi ini mungkin kalau dari Ibu Rini lebih secara teknis nih, kalau kendalanya seperti apa? Mungkin dari komandan tadi yang biasanya menjauhi awan, ini awannya malah dideketin. Nah kalau dari Ibu Rini seperti apa nih untuk kendalanya dari OMC ini? Kalau kendalanya sih kita lebih ke ini ya Mbak. Di radar itu ada, tiba-tiba kalau kita udah menuju sana tidak ada awan, itu bingung mau menyemai kemana. Oh oke, awannya ya yang susah ya. Apalagi kalau musim kemarau awannya lebih sulit ya Sulit untuk terbentuk. ditemukan. Jadi kalau kita sih harus tepat dan cepat. Jadi di saat di radar atau satelit sudah ada itu harus segera berangkat untuk terbang, karena kalau dalam kondisi seperti kering ini awan itu mudah tumbuh dan mudah luruh Mbak. Oh, oke. Jadi harus buru-buru disemai seperti itu. Baik, harus cepat dan tepat juga ya pastinya. Baik, kita kembali lagi tentunya ke komandan nih. Untuk wilayah Sumsel ini bagaimana nih untuk mitigasi wilayahnya yang ada di Sumsel yang untuk penyemaian, dan juga ini mungkin sekarang kan lagi menggunakan pesawat dari Malang ya. Ini mungkin ada nantinya ada penambahan lagi atau seperti apa nih ke depannya? Nah, untuk sementara ini saya lihat jam terbang pesawat KASA yang sekarang cukup. Ini mungkin nanti sesuai dengan perhitungan awal kita selesai di hari Sabtu ya kalau tidak salah Mbak ya. Sabtu atau Jumat ya. Flightnya hari Sabtu. Kemudian nanti dikaji lagi bagaimana, dari rekan-rekan mengkaji lagi bagaimana apakah sudah cukup pembasahan lahan gambut ini. Kalau nggak salah 0,4 ya. Meter ya. 0,4 meter. Kalau enggak dia habis nanti. Nah ini kan upaya pencegahan yang sangat baik dan efektif ini operasi modifikasi cuaca ini, daripada nanti kalau sudah kering kemudian terbakar ini memadamkannya sangat sulit dan kita sudah kena duluan asapnya. Memadamkannya juga tidak gampang karena juga helikopter yang biasa kita gunakan itu hanya membawa paling berapa liter air dan itu habis di perjalanan juga. Kita dulu sempat menggunakan zaman tahun 1970 itu ada pesawat Catalina, pesawat amfibius yang kita gunakan juga untuk membawa air. Kita sempat juga waktu itu TNI Angkatan Udara, kebetulan saya di Perencanaan dan Anggaran TNI AU akan membeli pesawat Shinmaiwa dari Jepang yang digunakan juga untuk pemadaman air secara lebih masif. Cuman saat ini memang yang paling efektif adalah operasi modifikasi cuaca ini. Berarti nanti kalau memang terjadi ini sudah dilakukan persiapan ya pastinya ya Pak ya untuk pemadaman dari TNI atau seperti apa nih? Iya, sudah disiapkan juga nanti apabila memang sudah masuk musim kemarau, operasi modifikasi cuaca juga sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Ya, kita tetap prepare the worst-nya ya, kita siapkan pesawat-pesawat juga untuk pemadamannya kalau memang terjadi. Kita harapkan tidak terjadi pastinya karena sudah luar biasa nih kolaborasinya untuk melakukan pencegahan. Kita kembali ke Pak Zulfikar nih, pastinya sebagai yang langsung berkaitan dengan masyarakat sekitar, pastinya masyarakat yang dekat dengan wilayah rawa nih. Bagaimana nih Pak untuk himbauan dan juga untuk masyarakat nih dalam pencegahan ini seperti apa? Masih sulit diterima kah? Apalagi mungkin yang masih muda membakar lahan. Ini bagaimana Pak kalau untuk masyarakat di sekitar? Ya, kita selalu mengedukasi masyarakat dengan pembukaan lahan gambut itu dengan cara tidak membakar. Ya tentu pembukaan lahan dengan cara tidak membakar itu memang kadang-kadang membutuhkan biaya yang besar sebenarnya. Betul. Dibandingkan membakar kan gampang, tinggal korek api, modal korek api terbakar sebenarnya. Tapi dampaknya kan sangat luar. Baik. Ya, edukasi kepada masyarakat ini menjadi PR kita untuk selalu menyampaikan bahwa kalau gambut sudah terbakar susah dikendalikan. Betul. Dampaknya kayak ke kita juga. Tidak hanya Anda yang ada di sekitar lahan gambut, tapi juga masyarakat luas. Kepentingan masyarakat luas ya harus kita tempatkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu mereka harus kita betul-betul kasih pengertian lah ya, bagaimana mengolah gambut. Walaupun memang selalu kepentingan ekonomi untuk memanfaatkan lahan gambut itu selalu akan berhadapan dengan kepentingan bagaimana kita mencegah kebakaran. Itu selalu yang kita cari benang merah. Artinya masyarakat
silakan mencari ekonomi untuk menggunakan memanfaatkan gambut, tetapi juga bagaimana lahan gambut itu tidak terjadi kebakaran yang meluas yang berdampak. Baik, selain masyarakat ini pastinya ada perusahaan juga ya Pak ya biasanya. Kalau diingat tahun kemarin juga banyak nih perusahaan yang terkena peringatan ya dari BMKG dan juga BRGM. Ini kalau perusahaannya seperti apa nih untuk himbauannya? Ya, pihak konsesi juga sama sih kewajibannya untuk melakukan restorasi gambut istilahnya ya, untuk melakukan menjaga tinggi muka air yang ada di lahan-lahan mereka dengan cara membuat ya sekat-sekat kanal, mereka membuat embung juga. Itu konsesi juga sudah konsen melakukan pencegahan kebakaran di wilayah mereka. Jadi konsesi juga sebenarnya sudah melakukan hal yang sama seperti dilakukan BRGM. Malah seperti WKS Sinarmas melakukan tindakan-tindakan pencegahan itu luar biasa di Jambi saya lihat ya. Ya, di Jambi operasi modifikasi peralatan mereka untuk melakukan penanggulangan juga hebat. Serius. Mereka punya ribuan motor patroli, punya helikopter. Jadi konsesi luar biasa juga. Jadi mereka artinya semua stakeholder di Republik ini sudah menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan itu adalah menjadi musuh bersama. Betul. Ya, harus kita tangani sedini mungkin. Baik ya. Jadi bukan hanya masyarakatnya, ada juga perusahaan-perusahaan yang di sekitaran tempat wilayah rawa yang memang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178711974, tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap
Pemuda Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, sudah ada pertanyaan melalui WhatsApp ini. Kita bacakan tentunya ini pertanyaan untuk Pak Komandan nih. Saya mau bertanya kepada Pak Komandan Lanut dari Rizky. Sama namanya Pak. Kan itu sering helikopter, Bapak saya mau bertanya, kan itu sering helikopter membawa garam atau apa ya Pak pas keliling, katanya untuk modifikasi cuaca atau penanggulangan kebakaran dan hutan. Dari Rizky di Kertapati, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi helikopter biasanya kita gunakan untuk operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Jadi untuk membawa waterbombing, itu helikopter membawa seperti balon, kemudian kita isi, ambil airnya dari embung-embung yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan swasta, perusahaan, kemudian kita jatuhkan di lahan yang terbakar. Kemudian helikopter juga kita gunakan untuk pelaksanaan patroli. Selain patroli hotspot juga kita laksanakan dengan menggunakan radar dan satelit. Kita juga menggunakan visual dari helikopter, termasuk juga rekan-rekan dari Angkatan Darat, dari Koramil, rekan-rekan kepolisian, dari polsek-polsek juga memberi informasi ke kami. Kalau untuk operasi modifikasi cuacanya sendiri, Mbak Kiki itu menggunakan pesawat fixed wing yang tadi disebutkan dari Skadron 4, pesawat C212 Aviocar Kasa. Ya. Jadi berbeda ya untuk pesawat memang untuk modifikasi cuaca ya. Dan juga yang dilakukan modifikasi cuaca itu di wilayah Oki dan Banyuasin ya. Mungkin di Kota Palembang tidak terlalu kelihatan ya lewatnya pas bisa kelihatan juga ya Pak. Bisa kelihatan juga ya. Baik. Nah, kita kembali ke Ibu Rini nih, tentunya sudah dijelaskan juga tadi nih untuk prosesnya. Kalau melihatnya sendiri nih dari BMKG, bagaimana nih, sudah ada ke titik hotspot di wilayah Sumsel dan juga prosesnya setelah dilakukan OMC ini bagaimana nih hasilnya, silakan. Untuk pantauan kita sampai hari ke-8 kegiatan Mbak ya, titik hotspot itu kalau untuk yang levelnya di atas 80% tingkat kepercayaannya masih 0 Mbak. Puji Tuhannya masih 0. Cuman kalau untuk yang levelnya di bawah 80 dalam kategori sedang, kita pantau tadi pagi itu ada kurang lebih 10 titik hotspot. Dan itu bukan terjadi di wilayah gambut ya Mbak. Jadi dia sepertinya di wilayah lain yang bukan wilayah gambut. Baik, ya bukan, tapi sudah ada titik hotspot terlihat tapi bukan di wilayah gambut. Dan tingkat kepercayaannya di bawah 80%. Oh baik. Dari hasil OMC yang memang sudah dilakukan ya, sudah 8 hari ya tadi ya. Ini apa nih dari hasil OMC yang didapatkan, sudah memang ada turun hujan atau bagaimana nih? Untuk hujannya kita pantau juga terjadi peningkatan di wilayah Kabupaten Oki dan Banyuasin ya Mbak. Kemudian kita juga setiap hari melakukan monitoring terhadap tinggi muka air tanah gambut. Datanya kita dapat dari BRGM dan juga dari Sinarmas. Itu selalu mengirim data setiap harinya. Kita pantau itu kalau untuk di Kabupaten Banyuasin ada peningkatan ya Mbak, dari awal kegiatan yang semulanya minus 0,4. Kemudian di hari ke-8 ini ada beberapa titik yang sudah meningkat 1 sampai 2 cm. Kemudian kalau untuk Kabupaten Oki dari 16 titik itu yang terpantau meningkat ada kurang lebih 10 titik, sisanya dalam kategori tetap tidak berubah dari posisi sebelum dilakukan kegiatan. Dan
4 titik yang mengalami penurunan seperti itu, Mbak. Baik, ini sudah banyaknya kita mendapatkan pesan WhatsApp nih. Mungkin ada memberikan tanggapan dari Bapak Ismail di Gandus. Mendengarkan penjelasan dari acara ini, kami sangat mendukung langkah Angkatan Udara maupun semua yang terkait agar jangan sampai terjadi lagi kebakaran hutan khususnya di daerah Kota Palembang dan juga di wilayah Sumatera Selatan. Dan juga ini mungkin sekalian kita bacakan yang banyak ternyata masyarakat yang antusias ini untuk melakukan pencegahan. Ini dari Mbak Gadis di Kota Palembang, apakah ada efek samping ataupun resiko dari pelaksanaan OMC ini, operasi modifikasi cuaca? Dan juga ini ada dari pertanyaan juga dari Mbak Putri, apa saja hasil yang sudah dicapai dari operasi modifikasi cuaca ini? Mungkin boleh dari Pak Komandan terlebih dahulu nih memberikan tanggapan yang masyarakat juga sangat mendukung untuk melakukan modifikasi dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih Pak Ismail tadi sudah mendukung. Terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan bisa menginfluence masyarakat sekitar lain juga untuk membantu kami, salah satunya dengan kesadaran tidak membakar. Kemudian manajemen risknya terhadap operasi modifikasi cuaca ini mungkin ya kebanjiran. Kebanjiran mungkin yang kemarin kami bakti sosial TNI Angkatan Udara juga di Kertapati, sehingga dari rekan-rekan saintifis ya sudah memberi info bahwa ya diluruhkannya awan ini di Oki, bukan di tempat lain yang malah nanti bisa jadi potensial banjir. Jadi betul-betul kita hitung, Mbak, kita briefing, kita hitung, kita kaji ulang lagi, kita evaluasi, kita briefing lagi, kerjaannya begitu aja. Baik, tapi harus benar-benar terplanning. Baik, luar biasa tentunya ya. Ini bukan pekerjaan ini kolaborasinya luar biasa, bukan hanya pekerjaan yang mudah, ini butuh kolaborasi, juga perhitungan cepat dan juga tepat ya pastinya. Nah, kalau untuk Mbak Ibu Rini nih mungkin ya, untuk efek samping nih dan juga risiko dari OMC ini seperti apa? Untuk efek sampingnya mungkin lebih ke bahan kali ya Mbak, pemirsa mendengarnya. Kalau untuk bahan yang kita gunakan itu masih dalam kategori food grade, jadi dia aman untuk dikonsumsi. Dan ini juga kalau misalnya disemai di awan, dia bukan menimbulkan apa ya efek terhadap hujan, enggak, tapi dia hanya menambah aerosol. Jadi sistem di awan itu sebenarnya supaya dia bisa luruh, jadi sebenarnya awan itu terdiri dari uap-uap air ya Mbak. Supaya dia luruh, dia dibutuhkan pemberat supaya jenuh dan bisa jatuh. Nah, pemberatnya itu adalah kalau kita sebutnya adalah aerosol. Aerosol yang kita gunakan, kita pilih yang food grade yaitu NaCl, Mbak. Baik. Jadi NaCl ini kalau bercampur di awan tidak akan menimbulkan efek samping apapun sih. Aman saja. Aman ya. Jadi aman. untuk masyarakat jangan ada ketakutan ya pastinya. Dan juga kalau memang ada berita-berita hoax ini dicek ya. Jadi jangan sampai ada berita simpang siur. Mungkin nih terakhir untuk Ibu Rini, bagaimana nih harapan dan juga mungkin himbauan nih untuk pemirsa sama-sama mencegah untuk kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumsel, silakan. Ya, apa ya? Sama seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak, ini apa kita harus jaga apa namanya? Harus sama-sama menjaga ya, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Jangan sampai terjadi kebakaran lahan dan hutan. Baik, gitu ya, sama-sama karena kolaborasinya sudah luar biasa ya. Kalau untuk Pak Zulfikar sendiri mungkin ada himbauan dan juga harapan ke depannya ini mengenai karhutla di wilayah Sumsel, silakan. Ya, sama bahwa himbauan kami kepada masyarakat terutama yang betul-betul hidup 24 jam di sekitar gambut untuk betul berhati-hati ketika kita memasuki musim kemarau, terutama untuk menjaga waspada, jangan membuang puntung rokok sembarangan di wilayah gambut. Kemudian juga kalau masuk ke kawasan hutan mencari kehidupan, entah itu mencari ikan, ya kita sama-sama menjaga lahan gambut kita untuk tidak terbakar. Artinya dengan melakukan OMC ini, dengan ada kenaikan tinggi muka air itu yang menjadi penting bagi kita, sejalan dengan apa yang dikatakan Presiden untuk tetap menjaga kebasahan gambut. Dengan menaikkan tinggi muka air di gambut, berarti kita sudah menjaga kebasahan gambut itu sendiri. Baik.
Tentunya juga posko sudah disiapkan ya Pak ya, kalau memang terjadi pastinya sudah ada tindakan cepat nantinya dan juga masyarakat yang sudah dihimbau, apalagi ini untuk perusahaan-perusahaan sekitar ya. Kalau himbauan memang sudah diberikan, ini sama-sama dijaga jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan, ini khususnya untuk masyarakat dan juga perusahaan di sekitaran rawa ya, yang juga memang rentan terkena karhutlah. Untuk Pak Komandan silakan nih, mungkin ada himbauan dan juga pesannya untuk harapan dari OMCD juga seperti apa, silakan. Ya. Terima kasih Mbak, rekan-rekan. Saya mengimbau kepada masyarakat, marilah kita jadikan momen ini suatu momen perjuangan untuk kita. Ya, kalau saya dulu bilang saya belum pernah perang, saya jadikan ini menjadi perang kita. Perang kita bersama untuk legasi kita, untuk masa depan generasi penerus bangsa kita, untuk NKRI, kedaulatan kita di kancah internasional. Jadi marilah kita gunakan energi positif kita yang sudah kita tunjukkan bersama-sama di sini untuk kedaulatan negara kita. Baik, ini kolaborasinya luar biasa sudah dilakukan ya Bapak ya, dari TNI, dari Badan Restorasi Gambut dan juga Mangrove, dan juga dari BMKG Sumsel. Tentunya kolaborasi ini luar biasa diperhitungkannya dengan matang, dari sisi dilakukannya juga OMC, jadi jangan sampai nanti masyarakatnya kita sudah berkolaborasi, ini masyarakatnya yang menimbulkan adanya kebakaran hutan dan lahan ya. Pastinya juga kita himbau untuk masyarakat untuk sama-sama menjaga untuk lahan gambut, jangan sampai nanti terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mungkin kalau dari Komandan juga boleh memberikan himbauan nih untuk masyarakat, jangan sampai mudah untuk membakar lahan, kadang mungkin masih banyak oknum-oknum nih Pak melakukan kebakaran, sengaja melakukan pembakaran, silakan Pak. Ya. Saya tidak ingin menjudge ya oknum-oknum itu, biarkanlah mereka oknum-oknum itu berbuat, namun yang sadar kemudian kita sama-sama saling menjaga kepedulian kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, kita tetap harus menjaga bersama-sama yang baik menjadi lebih baik lagi. Dan ini suatu momen, suatu kesempatan ya untuk kita bersama-sama dalam suatu warga negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Baik, lingkungannya dijaga ya pastinya ya, karena ini tempat kita tinggal, tempat kita hidup, jangan sampai merusak lingkungan karena juga ini berdampak kepada kesehatan kita. Dan juga bukan kesehatan untuk wilayah warga sekitar, tapi ini asapnya bisa kemana-mana, ke Kota Palembang dan juga provinsi lainnya. Terima kasih tentunya untuk Bapak Kolonel Penerbang Rizaldi Erfranza, STMNSS, Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak, dan juga Bapak Zulfikar Ali MSI, pejabat pembuat komitmen 6 dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dari wilayah Jambi. Terima kasih Bapak waktunya. Dan juga Ibu Rini Mariana Sibarani, SSI MSI, Koordinator Lapangan OMC Sumsel dari BMKG Sumsel. Terima kasih juga atas waktunya, informasinya luar biasa. Kita melakukan pencegahan ya, tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati. Tentunya juga kita lakukan pencegahan untuk kebakaran hutan dan lahan, jangan sampai terjadi lagi di wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, demikian Suara Sriwijaya hari ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.